Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Kita berjumpa pada pagi hari ini dengan judul Indonesia Hebat. Judul Indonesia Hebat ini kita ambil dari 3 topik pertemuan kita, yaitu yang pertama, mengingatkan Indonesia punya Pancasila. Mengingatkan Indonesia punya kepribadian, yaitu Pancasila. Mengingatkan Indonesia punya dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi, Indonesia Hebat ini, kata Indonesia Hebat ini kita ambil dari latar belakang atau Indonesia Hebat ini dilihat dari perjalanan sejarah Indonesia. Kita tahu bahwa perjalanan sejarah masyarakat bangsa Indonesia sebelum Indonesia disebut sebagai negara Indonesia, masih wawasan Nusantara, kita pernah melihat membaca bahwa di Indonesia telah terdapat 2 kerajaan besar yang telah mencapai puncak kejayaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 2 kerajaan ini berhasil menjadi kerajaan yang begitu maju. Mereka maju dalam perdagangan, komunikasi dengan pihak asing, pedagang Gujarat, pedagang Cina, pedagang India, dan pedagang-pedagang lain. Ini membuktikan kebolehan, kehebatan nenek moyang bangsa Indonesia. Sehingga kita mungkin pernah mendengar julukan nenek moyangku seorang pelaut. Indonesia Hebat kita lihat dari perjuangan masyarakat bangsa Indonesia. Kita tahu juga dalam sejarah bahwa masyarakat Indonesia pernah menjadi budak di rumahnya. Artinya dia tidak menjadi tuan. Orang asing berkuasa menguasai Indonesia atau menjajah Indonesia. Itu dia. Jadi masyarakat bangsa Indonesia harus berjuang. Berjuang dan berjuang mengembalikan harkat dan martabat dirinya, harkat dan martabat bangsanya. Artinya, dalam perjalanan hidup masyarakat bangsa Indonesia itu kita bisa belajar dengan satu pertanyaan, mengapa orang asing bisa berhasil menguasai Indonesia atau menjajah? Artinya di situ kan pihak asing melihat, mempelajari ada titik lemah di dalam diri masyarakat bangsa Indonesia. Waktu itu masyarakat bangsa Indonesia berhasil dipecah belah. Ya, pihak Belanda atau pihak asing itu berpihak kepada golongan bangsawan atau orang-orang kerajaan. Tidak peduli kepada masyarakat biasa. Nah, ini kan hal yang harus kita pahami. Bahwa kelemahan kita itu jangan menjadi titik perpecahan untuk kita. Salah satunya sekarang apa? Perbedaan. Perbedaan jangan jadi titik perpecahan. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai generasi muda. Indonesia Hebat bisa kita lihat dari peninggalan sejarah atau peninggalan daripada nenek moyang kita. Artinya nenek moyang bangsa Indonesia mewariskan banyak nilai-nilai. Itu dia. Jadi kata hebat, ya, kata hebat di sini kita maknai ke arah yang lebih luas, yaitu Indonesia hebat. Hebat dengan Pancasilanya. Itu yang pertama. Indonesia hebat.
hebat dengan kepribadiannya, yaitu kepribadian Pancasila. Intinya adalah manusia Indonesia yang berjiwa manusiawi. Indonesia hebat dengan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Nah, inilah yang mau kita tekankan di judul Indonesia hebat. Hebat dengan Pancasilanya, hebat dengan kepribadian Pancasilanya, yaitu manusia Indonesia yang berjiwa manusiawi, hebat dengan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Ini yang melatar belakangi topik atau judul Indonesia hebat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang hebat. Yang dimaksud dengan kata hebat di sini, seperti yang saya katakan tadi, dilihat dari apa yang diwariskan nenek moyang bangsa Indonesia untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Indonesia hebat dilihat dari harapan para pendiri, para pejuang bangsa negara Indonesia. Salah satunya Bung Karno. Para pejuang, para pendiri negara Indonesia mengharapkan bahwa perjuangan masyarakat bangsa Indonesia tidak boleh berhenti. Kalau Bung Karno bilang, tidak boleh mandek. Karena perjuangan itu diharapkan menjadi Indonesia hebat di masa yang akan datang. Ya, di masa yang akan datang. Kalau kita membaca sejarah perjalanan masyarakat bangsa Indonesia, maka dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa pada masa itu masyarakat bangsa Indonesia adalah hidupnya sangat-sangat sederhana. Seiring dengan perjalanan waktu, hidup dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia mengalami proses. Tentu proses perkembangannya ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih maju. Seperti yang pernah kita katakan, bahwa hidup ini juga proses. Tidak ada hidup yang instan. Diawali dengan lahir, tumbuh, besar, dan berkembang. Sama seperti pohon atau tumbuh-tumbuhan. Nah, ya, dia ada prosesnya sampai berbuah. Proses perkembangan masyarakat bangsa Indonesia dapat kita lihat dari bukti-bukti peninggalan yang ada. Yang disebut dengan bukti-bukti sejarah. Kita boleh berbangga dengan bukti-bukti peninggalan sejarah bangsa kita. Nenek moyang bangsa Indonesia telah mewariskan nilai-nilai luhur bagi masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan cikal bakal nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Di antara nilai-nilai tersebut adalah nilai gotong royong, musyawarah mufakat dengan ajas kekeluargaan. Perjuangan masyarakat bangsa Indonesia harus terus, tidak boleh mandek, kata Bung Karno. Karena tujuannya untuk mencapai Indonesia hebat. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meletakkan nilai-nilai luhur menjadi dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Indonesia memiliki Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau ajas. Pancasila
merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila selayaknya, sepatutnya dalam setiap aktivitas, dalam setiap keputusan, dalam setiap kebijakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupannya, selayaknya, seharusnya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara garis besar sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila dalam sila-sila tersebut, mulai dari sila pertama, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, serta keadilan. Inilah secara garis besar nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila tersebut. Nilai-nilai Pancasila bersumber, ada di dalam aktivitas kegiatan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia disebut causa prima atau sumber daripada nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila sebagai kepribadian masyarakat bangsa Indonesia. Pribadi masyarakat bangsa Indonesia adalah pribadi masyarakat yang religius, pribadi masyarakat yang beradab, pribadi masyarakat yang mencintai perdamaian, pribadi masyarakat yang peduli, pribadi masyarakat yang ramah tamah, pribadi masyarakat yang toleran, pribadi masyarakat yang demokrasi, dan banyak lagi kepribadian-kepribadian masyarakat bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan dasarnya Pancasila adalah negara atau masyarakat yang beraneka ragam, yang majemuk. Ingat itu, bahwa masyarakat bangsa Indonesia adalah beraneka ragam. Tapi dengan keanekaragaman itu, masyarakat bangsa Indonesia memiliki semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, masyarakat Indonesia yang berbeda-beda itu tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi, sebagai generasi penerus bangsa, diingatkan, dipesankan kepada kita pagi hari ini, harus mau, harus mengerti, harus memahami perbedaan. Perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang berbeda tersebut. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bila kita bicara Pancasila sebagai dasar negara, banyak hal yang tidak boleh kita lupakan. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh lupa dengan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai luhur. Itu yang pertama. Kita tidak boleh lupakan ketika kita bicara Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, kita tidak boleh lupa perjalanan sejarah masyarakat bangsa Indonesia yang merupakan cikal bakal nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kita tidak boleh lupa perjalanan sejarah
perjuangan masyarakat bangsa Indonesia. Karena ini seperti kita katakan cikal bakal nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya ada semangat nasionalisme dan patriotisme. Sehingga setelah melalui perjalanan sejarah yang panjang, seperti yang kita katakan tadi, kita tidak boleh dengan yang kita sebutkan tadi, akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui jalan atau melalui proses persidangan BPUPKI. Pidato Bung Karno dalam sidang pertama BPUPKI merupakan cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu jalannya sidang BPUPKI tidak mudah. Sebab di dalam proses persidangan itu terdapat banyak perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan pendapat atau usulan. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh Soekarno pada 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI itu juga. Ya, dalam sidang BPUPKI tersebut. Sehingga kita bisa melihat dalam proses sidang itu tidak mudah, cukup alot, tetapi dengan sifat sikap kenegarawan para peserta sidang BPUPKI, mereka berhasil melihat rumah besar Indonesia yang satu. Itu prinsipnya. Ya. Nah, jadi perbedaan itu diakhiri dengan persatuan atau kebersamaan. Hebatnya Indonesia sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh lupa akan hebatnya nenek moyang bangsa Indonesia dan para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya para pendiri, tapi para pejuang negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mampu mengalahkan sifat, sikap, dan tingkah laku yang mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan daerah, tetapi lebih melihat rumah besar Indonesia. Dengan kehebatan Indonesia, ini bisa menjadi modal dasar kita. Dengan kehebatan Indonesia, ini menjadi kebanggaan kita. Ya. Karena kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, harus melanjutkan, harus meneruskan estafet pembangunan bangsa Indonesia. Kata Bung Karno, perubahan nasional tidak boleh mandek. Kata perubahan nasional saat ini di topik ini kita maknai sebagai kelanjutan pembangunan. Bisa juga dimaknai sebagai perubahan, yaitu revolusi mental. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat. Salam Pancasila.